Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antara materi 2.3.A.8 Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Perkenalkan, saya Katminatun SPD, sekolah dari SMP Negeri 4 Muting, CGP Angkatan 10 Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Yang berikut, ini adalah fasilitator saya, yaitu Bapak Komarudin, dan yang berikut adalah pengacara praktik saya, Ibu Ani Susiana. Tujuan pembelajaran khusus, diharapkan CGP mampu menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Pada fase ini, Bapak Ibu Guru diajak untuk meninjau ulang keseluruhan materi pembelajaran di modul 2, pembelajaran yang berpihak pada murid dan membuat sebuah koneksi antar materi belajar yang sudah dilakukan. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar di sekolah, antara lain, coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang mampu berfokus pada solusi dan berorientasi pada hasil dan dilakukan secara sistematis, di mana coach mampu memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Paradigma berpikir coaching. 1. Fokus pada coaching yang akan dikembangkan. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru di masa depan. Berikut adalah prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan. Kemitraan di sini merupakan posisi coach dan coachee dalam proses coaching dalam mitra. Proses artinya tidak ada yang lebih tinggi ataupun yang lebih rendah antara coach dan coachee. Yang berikut proses kreatif. Proses kreatif dilakukan melalui percakapan dua arah yang memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Yang berikutnya, memaksimalkan potensi, di mana percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh coachee yang dikembangkan untuk memaksimalkan potensi dan memperdayakan coachee. Coaching dalam konteks pendidikan. Yang pertama, berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang proses coaching sebagai komunikasi antar guru dan murid, murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan berperan pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memperdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Sistem Among, sembuyan ing ngarsa sung tulodo, ing matya mangun karso, tut wuri handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi antara guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tut wuri handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada murid. Kompetensi inti coaching yang pertama merupakan adalah kesadaran penuh atau presensi, kemampuan coach untuk bisa hadir secara utuh untuk coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Yang berikut, mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus pada pusat percakapan adalah pada diri coachee, yakni sebagai mitra bicara.
Mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan yang diajukan hendaknya dapat menggali informasi coaching, mengunggah untuk berpikir, menstimulus coaching untuk memunculkan ide baru dan mampu memunculkan emosi. Untuk dapat mengajukan pertanyaan berbobot, yang harus dilakukan adalah mendengarkan dengan rasa. R merupakan resep, di mana perhatikan berbicara, diterima semua ucapan, dan ambil kata kunci. A yang berikut adalah appreciate, beri sinyal bahwa coach mendengarkan dengan oke, iya, kontak mata, dan mengangguk. S merupakan rangkuman apa yang didapat dari perkataan coach, sedangkan as, adalah merupakan ajuan pertanyaan untuk memperdalam materi. Percakapan berbasis kucing dan alur tirta. Keterangan dari alur tirta itu sendiri yaitu tujuan umum. Tujuannya adalah coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coach dalam sesi coaching. I, identifikasi, merupakan proses menggali semua hal yang terjadi pada coach. R, merupakan rencana aksi di mana coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemilihan selama sesi coaching yang akan dijadikan sebagai sebuah rencana aksi. TA adalah merupakan tanggung jawab di mana komitmen coach dalam membuat rencana aksi dan harus dijalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching yaitu kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, dan berkesinambungan, dan komprehensif. Yang berikut merupakan siklus supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi itu sendiri, dan pasca observasi. Refleksi terhadap pengalaman belajar, yang pertama merupakan emosi yang dirasakan, merupakan semangat untuk lebih giat belajar, mendapatkan pengalaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Yang berikut lagi, tantangan untuk mengimplementasikan praktik coaching dengan murid dan rekan guru agar dapat meningkatkan keterampilan coaching sehingga kedepannya bisa melakukan coaching supervisi akademik dengan baik. Hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki. Merupakan suatu pemahaman materi tentang coaching untuk supervisi akademik dan sudah dipraktikkan bersama murid dan rekan guru di sekolah. Yang berikutnya, yang perlu diperbaiki terkait kompetensi inti coaching, terutama saat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali dengan baik kondisi coaching. Refleksi terhadap pengalaman belajar, terdiri dari implementasi terhadap diri, merupakan menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar untuk mampu memperdayakan dan mengembangkan kompetensi yang mereka miliki. Yang berikut adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Analisis topik modul 2.3, di mana bagaimana menerapkan coaching untuk supervisi akademik, yaitu melalui supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching dapat memperdayakan dan mengembangkan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid. Coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen dari seorang guru
sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan, di mana kemitraan dalam proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi ketika dilandasi rasa percaya coach terhadap coach. Dalam prosesnya, kita perlu memandang kesenjangan jabatan karena supervisi akademik terjadi proses kolaborasi antara supervisor dan guru. Yang berikutnya adalah apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Tantangannya adalah dalam mengimplementasikan coaching di sekolah, yaitu ketika dihadapkan pada rekan yang dilihat memiliki beban masalah, tetapi sulit untuk terbuka ketika kita mencoba mengajak berbicara dengan paradigma berpikir coaching. Selain itu, ketika berhadapan dengan rekan yang lebih senior yang belum terbiasa dengan paradigma berpikir coaching, sehingga seorang coach dapat label menggurui. Bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Solusinya adalah dalam proses coaching berusaha menjadi seorang coach yang mampu membangun kemitraan yang baik dengan coachee, berusaha menjadi pendengar yang aktif, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga proses coaching mampu membuat coachee merasa nyaman dan terbuka. Hal tersebut dapat menghasilkan proses coaching yang maksimal, yaitu terpecahkannya masalah yang dialami coachee dengan solusi-solusi dari si coachee itu sendiri. Yang berikutnya adalah membuat koneksi antar materi. Koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik merupakan salah satu modul 2.1 dan pembelajaran berdiferensiasi, dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Di sini akan kami bahas satu persatu, di mana modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam proses pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan ini dapat digunakan murid sebagai seorang coach dalam proses coaching mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Antara modul 2.2 dan pembelajaran sosial emosional, ada beberapa aspek kompetensi sosial emosional, yaitu di mana manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berempati, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE yang digunakan dalam seorang coach dalam proses coaching terhadap coachee agar mampu mengendalikan diri dan emosi serta menimbulkan rasa empati dan sosialisasi sehingga coachee mampu mengambil keputusan dengan bertanggung jawab. Selain itu, teknik kesadaran penuh mindfulness dapat digunakan coach sebelum mulai coaching untuk memfokuskan diri agar hadir sepenuhnya atau presensi saat proses coaching terjadi. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya pada paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, di mana di dalam kompetensi coaching dan alur Tirta sebagai alur percakapan coaching, sebagai seorang coach harus melakukan kesadaran penuh atau presensi. Salah satu teknik yang bisa digunakan yaitu STOP atau STOP dan mindfulness, listening yang sudah dipelajari pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching yaitu memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat sehingga percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana aksi yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Potensi coaching yang beragam sehingga keterampilan sosial emosional diperlukan untuk memaksimalkan potensi coaching. Demikian pemaparan saya pada saat ini pada materi pembelajaran koneksi antar materi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, guru bergerak.
tergerak dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.